Setelah mendapat banyak laporan ketidakpuasan warga, pihak Ombudsman Lampung menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mesuji pada Selasa tanggal 11 Juli tahun 2023. Tanya ya Bapak Ibu, ada yang bayar nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada kendala nggak? Biasanya kalau yang ini masih Saat sidak, pihak Ombudsman bertanya ke warga yang datang dan menilai langsung pelayanan fasilitas dan pelayanan pembuatan administrasi kependudukan. Warga pun menyampaikan langsung keluhannya, blanko KTP, KK, akte yang kosong dan berharap ada perbaikan. Nah, kan saya udah keliling tuh. Kenapa dia masih nggak perekaman gitu kan? itu pindahan dari Lampung. Nah, ya nggak apa. Pihak Ombudsman berharap, dengan pengawasan dan pencegahan itu, potensi maladministrasi bisa ditekan dan warga terlayani dengan baik secara daring maupun luring. Sama kita mengharapkan tadi. Pihak Disdukcapil Mesuji juga diminta terbuka dan transparan. Jika ada administrasi prabayar yang harus dibayar warga, nantinya hasil penilaian pelayanan publik dan fasilitas Disdukcapil Mesuji itu akan dirilis pada akhir tahun dengan laporan terinci. Ini yang punya untuk masyarakat, ada tulisannya nggak? Oh, yang puskesmas anunya udah bangun Pak, udah bangun Pak, sudah sini. Semoga koreksi ini menjadi baik. Masyarakat untuk belangko kosongnya bagaimana Bang mengatasinya? Kalau untuk belangko kosong, karena itu penyediaannya terpusat gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita pengaduan itu ke Dirjen Dukcapil gitu ya, sehingga nanti karena penyediaannya semua dari pusat, karena kan tidak punya kendali yang kabupaten kota ini, itu memang harus ke pusat. Kalaupun nanti ada proses keluhan, itu nanti wewenangnya di Ombudsman pusat, karena kita kan di perwakilan. Ombudsman itu hanya pada tingkat di provinsi, ya baru sampai tingkat provinsi. Kita ada di tingkat pusat. Untuk potensi kerawanan maladministrasi itu ada potensinya apa enggak? Karena di Ombudsman itu ada bagian pencegahan, ada bagian pemeriksaan. Nah, kita dari bagian pencegahan. Nah, kita di sini baru memotret potensinya, bukan memvonis terjadi atau tidaknya maladministrasi. Nah, jadi kami itu mau melihat apakah punya data-data dasar misalnya terkait standar layanan gitu ya, Pak. Di standar layanan itu bisa jadi pedoman masyarakat dalam berlayanan, bahwa cara menilai maladministrasi itu dilihat dari standar layanannya. Jadi misalnya kalau membuat KTP atau akte itu sudah punya jangka waktu layanannya. Jadi kalau lebih dari 3 hari misalnya ditetapkan atau 5 hari, artinya dia sudah melakukan maladministrasi. Nah, kami menilai item-item itu ada atau tidak. Kemudian berbayar atau tidak. Kalaupun tidak berbayar, informasinya harus disampaikan baik melalui offline maupun online. Jadi kalau gratis, tulislah gratis. 0 rupiah, tulislah 0 rupiah. Sehingga pengguna layanan itu tidak bingung. Setelah dilayani, dia harus membayar secara sukarela atau berbayar. Kalaupun berbayar, dituliskan dasar hukumnya apa, gitu ya Bapak Ibu. Jadi semua yang dilakukan Ombudsman pada kegiatan pencegahan adalah menilai kerawanannya. Kemudian juga kita melihat persyaratannya dan segala macam. Kemudian kapasitas pelaksana layanan. Itu mungkin yang dilakukan pada hari ini. Izin Pak, satu lagi, di Mesuji ini sering ganggu sinyal nih untuk para foto pembikin KTP, itu bagaimana sih Pak solusinya yang terbaik? Ya, mungkin solusinya ya bisa nanti satu terpusat ya Pak ya. Jadi maka itu pentinglah Dinas Kominfo sebenarnya untuk memetakan satu-satu spot di mana yang memang satu frekuensi layanan, bandwidthnya dan segala macam itu bisa mengcover pengguna layanan gitu. Sembari untuk diperbaiki jejaringnya dan segala macam secara perangkat kerasnya. Jadi memang makanya dari itu memang terpusat itu lebih bagus sebenarnya, sehingga memang tapi terpetakan dulu, diidentifikasi dulu tempat-tempatnya. Sehingga kalau tempat-tempatnya sudah diidentifikasi dan bisa diinformasikan ke pengguna layanan.
sehingga tadi kita tidak saling menunggu mana yang cepat, mana yang lambat di daerahnya masing-masing. Gimana, ada kekurangan apa gimana? Ada yang beberapa juga perlu diperbaiki ya, perlu ditambah gitu ya. Jadi perlu ditambah itu dalam artian satu informasinya itu tidak hanya lewat offline, juga bisa diakses dengan online gitu ya. Menggunakan website pemerintah tentunya yang domainnya .go.id. Sehingga memang nanti semua proses layanan informasinya orang tidak perlu jauh-jauh yang paling ujung dari Mesuji hanya untuk mengetahui berapa lama selesainya, syaratnya apa saja, itu bisa dilihat dari kanal macam apapun. Kemudian juga pengaduan. Nah, jadi satu kewenangan yang memang di bawah Disdukcapil Kabupaten Kota itu tata kelola pengaduannya perlu juga harus diperbaiki, dipermudah, SOP-nya diperjelas sehingga orang itu mengadu itu bukan lagi harapannya tidak tahu cara mengadu karena sudah diberitahukan caranya bagaimana. Kemudian jangan sampai tidak mau mengadu atau hilang kepercayaannya gitu ya dalam mengadu karena tadi aduannya pasti ditindaklanjuti dengan satu mekanisme berapa hari ditindaklanjutinya tadi. Jadi orang tuh juga kita juga jangan sampai orang bahkan takut mengadu. Ya, nah itu kita juga sarankan untuk membuat SOP-nya sehingga pengaduan itu benar-benar sebagai satu layanan yang biasa, sebagai pelayanan, bukan satu aib, bukan satu ketakutan, bukan satu koreksi yang memang bisa menyudutkan masing-masing pihak. Tapi itu adalah proses layanan yang biasa sebenarnya. Nah itu yang membuat kalau sudah terjadi proses layanan seperti biasa tidak ada lagi orang yang takut mengadu. Mesuji nanti ya hasilnya nanti di akhir tahun ya Pak ya. Jadi apakah di standar atau tidak. Tapi untuk proses yang tangible yang di ruangan itu ya itu kan memang satu sarana fisik yang memang harus tadi perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun tapi mengingat kapasitas anggaran yang tersedia. Itu ada proses komunikasi antara berbagai elemen di pemerintahan Kabupaten Mesuji ya ujung-ujungnya lagi untuk kenyamanan sebenarnya. Kenyamanan dan keamanan pengguna layanan. Mari. Dari Mesuji Lampung, Agustinus Raharja melaporkan.